Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 57 bagian pertama. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walla. Di sini ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Sebab ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam juga. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika lam tasydid sebetulnya lam ini double, lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca. Jadi kita langsung baca ke lam yang berikutnya. Walladzi, dzi mad tabi'i muqaddar. Karena ada ya sukun yang sebelumnya kasrah, maka dzal ini panjangkan 2 harokat. Walladzina a mad badal. Karena ada hamzah yang berbaris fathah berdiri. Jadi kalau ada alif terus alifnya ada harokatnya, maka sebetulnya ya itu adalah hamzah. Maka ini pun hamzah. Dibaca panjang 2 harokat. Amanu, nu mad tabi'i zahiri. Karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah, maka panjangkan nunnya ini 2 harokat. Nah kemudian ini ada waw sukun bertemu waw, tapi hati-hati ini bukan idgham mutamatsilain ya. Walaupun waw sukunnya ketemu waw, tapi waw pertama ini didahului dhammah atau waw pertama ini berfungsi sebagai mad. Maka ini tetap dibaca jelas. Sebagian menamakannya ini dengan mad tamkin ya. Amanu wa amilu jika berhenti di lu hukumnya adalah mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara bacanya lam panjang 2 harokat. Tapi dibaca panjangnya hanya jika berhenti saja. Sedangkan jika wasol maka wawnya ini gugur, lamnya pendekan. Namanya takhallus bil hadfi. Wa amilus. Kemudian alif lamnya, ya tadi saya jelasin dulu ya. Takhallus bil hadfi kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun, yaitu waw sukun dan shad sukun. Shad sukun, shad tasydid ini sebetulnya ada shad sukunnya, shad sukun dan shad fathah. Pertemuan 2 sukun, maka sukun pertama dilepaskan. Wa amilus. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu shad. Maka alif lamnya tidak dibaca atau kita idghamkan langsung ke shad. Wa amilus mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang pada huruf shad. Maka panjangkan shadnya 2 harokat. Salihah, ha juga mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang pada huruf ha, maka panjang 2 harokat. Salihati sanud. Kemudian di sini ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya asli dan berada di tengah bacaan kita. Maka dibacanya memantul dengan pantulan yang kecil. Dan ini jawaban pertanyaan hari kemarin. Sanudkhiluhum, hum. Ada izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim, bukan juga ba. Maka mim sukun dibaca m jelas. Sanudkhiluhum Lalu ada gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n-nya tahan kurang lebih 2 harokat. Jannat.
Jika berhenti di sini hukumnya adalah mad arid li sukun. Sebab ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah baris fathah panjang pada huruf nun, kemudian huruf yang disukunkannya ta. Jadi jika berhenti nunnya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam satu kali bacaan. Jannat. Jangan lupa keluarkan angin atau sifat hamas dari huruf ta. Jannat. Oke, tadi kita sampai sini. Jannat kalau berhenti mad arid li sukun, tapi kalau wasol atau tidak berhenti jannat, na-nya ini hanya hukumnya mad tabi'i muqaddar. Karena ada baris fathah tegak di atas huruf nun dan depannya tidak dimatikan. Maka jika wasol ini na-nya 2 harokat aja. Jannatin. Ada hukum ikhfa aqrab karena tanwin kasrah menghadapi huruf ta. Maka tanwinnya ini dibaca samar-samar. Jadi kita siap-siap ke makhraj huruf ta disertai bunyi dengungan. Jannatin, ujung lidah kita sudah siap-siap menempel ke pangkal gigi seri atas ke makhraj huruf ta. Nah, tapi ini dengungnya sedikit saja karena ta ini makhrajnya masih dekat dengan nun. Jannatin taj. Ada hukum qalqalah sugro karena huruf jim sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Dibacanya memantul dengan pantulan yang kecil. Tajri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab barisnya di bawah, maka bacanya tipis. Tajri. Ri matobi'i zahiri. Karena ya sukun didahului kasrah, maka ra panjang 2 harokat. Tajri mil ada ikhfa aqrab karena ada nun sukun menghadapi huruf ta. Maka nun sukun ini dibaca samar-samar, jadi kita siap-siap ke ta disertai bunyi dengung. Dengungnya sedikit karena ta makhrajnya masih dekat dengan nun. Tahtihal. Tahtiha jika berhenti di ha hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Karena ada alif didahului baris fathah, maka panjang haknya 2 harokat. Tapi dibaca panjangnya hanya jika berhenti. Tahtiha. Jika wasol atau terus maka haknya ini pendek, madnya gugur. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun, alif dan lam. Maka terlepaslah huruf sukun yang alif yang pertama. Jadi jika wasol haknya pendek. Min tahtihal. Ada alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun dibaca idhar, jelas. Min tahtihal an. Berikutnya ada idhar halqi, sebab nun sukun menghadapi huruf halqi yaitu ha, huruf tenggorokan, maka nun dibaca jelas. Anha. Ha mad tabi'i muqaddar. Karena ada baris fathah panjang di atas huruf ha, maka panjang haknya 2 harokat. Anharu. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab barisnya dhammah, dibacanya tebal. Anharu kha. Kha mad tabi'i muqaddar. Karena ada baris fathah panjang di atas huruf kha, maka dibaca panjang kha-nya 2 harokat. Khalidi. Di mad tabi'i zahiri. Karena ya sukun didahului kasrah, maka dal panjang 2 harokat. Khalidina fi. Fi mad tabi'i zahiri. Karena ya sukun didahului baris kasrah, maka fi panjang 2 harokat. Fiha. Ha mad jaiz munfasil. Karena mad tabi'i ketemu dengan hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya alif didahului baris fathah terdapat pada kata fiha
dan hamzahnya yang a terdapat pada kata abada, maka haknya boleh panjang 4 atau 5 harokat. Fiha abada. Da jika berhenti mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan, maka baris duanya jadi 1 jadi fathah dan panjangkan 2 harokat. Abada. Lalu di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, lebih utama berhenti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Pertanyaan untuk hari ini. Sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.